Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kerja, Momen, dan Pusat Massa. Selanjutnya anggota tim kami yaitu saya sendiri Fauzi Hidayat, Dodi Anggara, Muhammad Jo Pratama, Maria Kristiani, Erik Rifanda. Masuk langsung ke pembahasan satu, yaitu kerja. Dalam banyak kasus, F sama dengan F dalam kurung X tidak konstan. Untuk menghitung kerja yang dilakukannya, kita gunakan proses pengintegralan, iris, taksir, jumlahkan, dan ambil limitnya. Pada selang bagian ke I, delta W, I sama dengan F dalam kurung XI kali delta X. Jadi, kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi X sama dengan A ke X sama dengan B, sama dengan W sama dengan A ke B F dalam kurung X dx. Selanjutnya kerja pada pegas. Kita tempatkan pegas secara horizontal pada sumbu X dengan ujung kanan pegas sebagai titik asal 0 seperti diperlihatkan pada gambar 62. Misalkan untuk meregang pegas sejauh X meter dari panjang asalnya diperlukan gaya regangan pegas sebesar F dalam kurung X. Menurut hukum Hooke, besarnya gaya pegas ini sebanding dengan regangannya, yaitu F dalam kurung X sama dengan Kx, K konstanta pegas. Dari soal diketahui bahwa untuk meregang pegas sejauh 10 cm atau 0,1 meter diperlukan gaya sebesar 2 kg. Ini memberikan F dalam kurung 0,1 sama dengan 0,1 konstanta sama dengan 2. Sehingga konstanta sama dengan 20, jadi besarnya gaya untuk meregang pegas jauh X meter adalah F dalam kurung X sama dengan 20 X kilogram. Berdasarkan definisi di atas, besarnya kerja yang diperlukan untuk meregang pegas jauh 5 cm atau 0,05 meter dari panjang asalnya adalah sebagai W sama dengan lim PK0, N sama dengan 120 CI, delta X I sama dengan 0 ke 0,05 20x dx sama dengan dalam kurung 10x pangkat 2 0 ke 0,05 sama dengan 0,025 kgm. Oke, saya lanjut ke pembahasan kedua, momen. Istilah momen merujuk pada konsep matematis yang menggambarkan distribusi atau perataan massa atau fungsi tertentu di sepanjang suatu sumbu. Terdapat beberapa jenis momen, tetapi dua yang umum dibahas adalah momen pertama atau nilai harapan dan momen kedua atau variabel atau momen inersia. Momen pertama dalam konteks matematika, statistika, dan probabilitas sering disebut sebagai nilai harapan atau ekspektasi matematis. Momen pertama dari suatu fungsi atau distribusi menyediakan informasi tentang pusat massa atau pusat gravitasi distribusi tersebut. Dalam statistika, momen pertama sering kali digunakan untuk mengukur lokasi pusat atau rata-rata suatu distribusi. Berikutnya, momen pertama adalah salah satu konsep dasar dalam statistika dan probabilitas dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi, fisika, dan rekayasa. Momen inersia atau disebut dengan rumus I didefinisikan sebagai integral dari suatu produk dari elemen, massa,
atau dm, dan kuadrat jaraknya atau R pangkat 2 dari sumbu rotasi. Secara matematis perlu dicatat bahwa momen inersia bergantung pada sumbu rotasi yang dipilih. Dalam kasus benda yang simetris, momen inersia dapat dihitung lebih mudah. Tetapi untuk bentuk umum, perlu menggunakan metode integral untuk menghitung momen inersia. Contoh penggunaan momen inersia dalam kalkulus dapat mencakup menghitung momen inersia untuk objek-objek seperti lingkaran, batang, atau bentuk lainnya. Dalam konteks kalkulus, momen inersia dapat ditemukan dengan membagi objek menjadi elemen massa kecil dan melakukan integral yang sesuai. Menghitung momen dan menentukan pusat massa dari suatu distribusi massa pada garis dan bidang-bidang. Menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar, atau yang diperoleh dengan memutar suatu daerah yang diketahui pusat massanya terhadap suatu sumbu putar. Menghitung momen dan menentukan pusat massa pada garis dan bidang. Menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar. Misalkan titik pusat massanya adalah X, maka momen total terhadap X haruslah sama dengan 0, yakni sigma I dikali X dikurang X dikali massa sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa sigma I dikali X dikali massa sama dengan X dikali sigma I dikali massa, sehingga mestilah X sama dengan sigma I dikali X dikali massa, atau sigma I dikali massa sama dengan momen per massa, dengan M besar sama dengan momen total terhadap 0 dan M kecil sama dengan massa total. Pembahasan 3. Pusat massa atau titik berat merupakan titik di mana massa total suatu objek atau distribusi massa terkonsentrasi. Pusat massa adalah suatu konsep penting dalam kalkulus, fisika, dan ilmu terkait, dan dapat ditemukan menggunakan momen pertama dari distribusi massa. Pusat massa memiliki signifikansi fisik dalam banyak konteks, termasuk mekanika, astronomi, dan rekayasa, di mana pemahaman tentang distribusi massa suatu objek dapat membantu dalam analisa gerak atau perilaku objek tersebut. Distribusi massa diskrit pada garis. Jungkit di atas seimbang bila D1 M1 sama dengan D2 M2. Bila kita letakkan jungkit tersebut pada garis bilangan real sehingga titik tumpunya berhimpit dengan 0, maka persamaan menjadi X1 M1 tambah X2 M2 sama dengan 0. Hasil kali massa dari suatu partikel dan jaraknya berarah dari suatu titik acuan disebut momen partikel terhadap titik acuan tersebut. Persamaan menyatakan bahwa momen total terhadap titik tumpunya sama dengan 0. Distribusi massa kontinu pada garis. Bila rapat massanya tidak konstan sama dengan konstan X, maka kita perlu mengintegralkannya. Massa irisan delta M sama dengan konstan X delta X, momen irisan terhadap 0, delta M sama dengan X konstan X delta X, jadi massa kawat M sama dengan A ke B konstan X dx, dan momen terhadap 0, momen sama dengan A ke B X konstan X dx. Pusat massa, jadi pusat massa kawat tersebut terletak di X kuadrat sama dengan momen per massa sama dengan A ke B X konstan X dx per A ke B konstan X dx. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja maupun sengaja. Sekian presentasi dari kami.